Kamu gak usah ngecek HP aku. Ini privasi. Nanti begitu ibu diminta, teteh diminta malam-malam, ayang, ayo, sorry, privasi ini. Ya Allah, udah nikah masih tertutup aja. Nabi Musa itu pernah dikejar si Aun itu. Sampai Nabi Musa itu lari kemana? Tepi Laut Merah. Sampai di depan Laut Merah, Nabi Musa itu minta pertolongan sama siapa? Halo? Sama Allah, Bu. Jadi nggak pernah Nabi Musa itu bikin status pas lagi galau itu. Atau ngechat ke temennya, ke Harun Manawi. Nggak ada. Emang nggak ada handphone, Ustadz. Maksud saya, Nabi Musa nggak ngeluh ke makhluk gitu. Begitu sampai tepi Laut Merah, yang dicari pertama siapa? Allah. Ya Allah, gimana lagi ini? Di belakang saya ada si Aun, mau ngejar saya. Di depan saya Laut Merah, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Allah? Hei Musa, itu di tangan kamu ada apa? Tongkat ya Allah. Pukul ke air. Coba. Untung Nabi Musa bukan orang seperti kita. Kalau kita pasti banyak nanya. Nah ya Allah. Kenaon? Kunaon? Coba solusinya kan ya Allah. Kok gitu sih solusinya? Nggak masuk di akal banget. Kalau perintah Allah gini. Wahai Musa, itu di tangan kamu ada apa? Tongkat ya Allah. Pukullah ke pasukan Fir'aun. Nah itu lebih masuk di akal tuh. Ini masalahnya Fir'aun. Dikejar sama Fir'aun. Di depan Laut Merah. Solusinya itu tongkat pukul ke air. Ya Rob, coba bayangin kalau kita itu. Please deh. Untungnya Nabi Musa itu nggak kepo. Langsung. Sami'na. Langsung dipukul ke air. Apa yang terjadi? Belah lautnya. Lagi-lagi untungnya Nabi Musa itu nggak kayak kita, narsis, kepo. Begitu lautnya ngebelah langsung kuningan kiyunya, ubur-ubur, paus, nggak ada. Begitu lautnya belah langsung Nabi Musa lihat jalan keluar yang terbaik datang dari Allah, langsung takbir, langsung lari seperti belahan di jamaah ini, lari. Selamat akhirnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Musa ini? Yang pertama, ketika ada masalah, solusinya ingat Allah. Yang kedua, ikut perintah Allah. Ingat Allah, ikut perintah Allah. Yang ketiga, fokus selesaiin masalah. Nginget-nginget kesalahan suami itu capek banget. Selalu temuin syukurnya aja di setiap aralnya suami. Kesel ibu sama suami. Udah temuin syukurnya aja. Alhamdulillah suami saya masih hidup, gitu aja. Kesel-keselnya ibu, alhamdulillah masih punya suami. Banyak wanita yang pengen punya suami sekarang susah loh, Bu. Makanya iya betul kan? Pengen punya suami susah, pengen nyari stok suami yang baik, wah hese. Maka syukuri suami yang ada. Syukurinlah. Takutnya suami ibu itu ada di doa wanita lain. Hati-hati. Ibunya nggak bersyukur, wanita ini yang bilang, ya Allah ari saya tambung mah keur abdi weh. Sok. Bahaya. Bahkan ada kan ceritanya ya, mohon maaf. Ketika suami itu sering dibentak sama istrinya, dijolimin sama istrinya, itu bidadari di langit itu yang protes itu. Ya Allah, ari sakirana ngan dikitukeun hungkul mah ku abdi we ya Allah. Jadi minta diwafatin aja biar saya ngurus aja. Itu bidadari. Ibu sama bidadari levelnya jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fada fawzan adzima. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'an afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada satu pun dapat melebihi keutamaan dari keduanya. Dua hal ini gak bisa ditandingin sama apapun. Ini dua hal yang paling penting banget. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'ulil muslimin, yaitu berbuat kebajikan kepada sesama kaum muslimin. Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Barang siapa bangun di pagi hari dengan maksud tidak untuk berbuat zolim kepada sesama kaum muslimin atau kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya, juga memenuhi kebutuhannya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti bagaimana pahala haji mabrur. Halo, assalamualaikum. Itu tungkul teh nundutan atau gimana? Oh, nulis. Ih, so sweet, masya Allah. Aku tuh nundutan. Ay, kalau terlalu serius, ibu teh malah ada yang nundutan, ada yang mangap aja. Mungkin ini ya, tagihannya berat. Kaget lihat aku ya, masya Allah. Udah lama ya bu ya nggak ketemu ya. Alhamdulillah masih pada hidup ya. Aku masih hidup tuh Dede. Masya Allah Dede. Ibu anaknya udah gede berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Apa? Oh, Papa Azam, teman Azam, ya. Oh, Abil, ya, Masya Allah ya. Dulu masih kecil ya Bu ya? Yang kayak kenal aja, akrab banget ya. Iya, maksudnya sekarang ya pasti kan dulunya kecil juga. Alhamdulillah. Tadi saya ketemu sama bapak jamaah rutin tuh kalau saya kesini ada terus juga. Sekarang usianya 65 tahun.
Terus kata bapak, alhamdulillah Ustadz saya dikasih bonus 2 tahun. Karena katanya kan jatah umat manusia, umatnya Nabi Muhammad itu berapa? 63, beliau 65. Ih Masya Allah. Terus jadi mellow pagi-paginya, jadi karena saya belum tentu sampai usia bapak kata aku. Masya Allah. Jadi kalau kita udah di atas usia 40 itu udahlah. Jangan banyak macam-macam aja. Yang banyak tingkah, makan diatur. Pola hidup, pola makan, pola tidur, pergaulan. Jangan nongkrong sama yang suka ngegosip. Pokoknya kalau udah ada tongkrongan yang dimulai dengan kalimat apal tuh, nah itu udahlah, nggak usah terlalu. Cek, iya mahnya, iya mah, tapi iya mah nyarita, jangan. Jadi kalau bisa mah kalau kita ketemu kalau ibu-ibu tongkrongan sambil nunggu pulang sekolah anak kalau bisa pas ketemu jadi Masya Allah ya, abdi ada ilmu baru, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar hadis Nabi gitu. Gimana hafalannya udah sampai mana? Aku baru sampai Ali Imran. Gitu. Pasti itu diomongin Ugada sama ibu yang lain. Tongkrongan ibu eta mah teramenya. Alim teuing, alim teuing. Jadi terlalu baik nggak rame disebutnya. Maunya gimana ya? Tapi ini temanya berjuang sampai surga. Ujuk-ujuk paeh atuh. Udah masuk surga mah pasti harus dulu meninggal dulu. Harus meninggal dulu. Nah, tentukan ininya dulu lah. Saya tuh kalau sekarang tuh lagi di titik fase, nggak tahu ya. Fase usia aku yang sekarang yang 26 ini kan. Istri aku kemarin happy birthday loh, Ma. Iya, doain ya istri aku. Supaya sabar nerima aku. Istri aku kan suka bilang, Pap jawab dengan jujur. Wah ini tuh pasti pertanyaan jebakan ini. Ada gak yang lebih cantik dari aku? Dijawab gak ada, loba. Dijawab ada tapi gimana ya. Tapi kan lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Jadi akhirnya aku jawab banyak. Kata istri, nyajuk we atuh jeung nu geulis sok. Terus kata aku, yang cantik itu banyak, tapi belum tentu mau sama aku. Satu. Yang kedua, belum tentu sesabar kamu bersamain aku. Ari pas digitukan langsung jadi hilet bulu atuh. Di kemarin Barokallahu fi umrik tuh mamam usia 3, sekitar sekian lah usia dia. Dan alhamdulillah semoga sabar. Istiqomah, husnul khotimah. Nah usia-usia aku tuh sekarang gak tahu ya. Aku lebih seneng di rumah, sama anak, tidur gitu. Kayaknya tidur tuh dosa aku dikit banget gitu kalau tidur. Karena kalau aku hidup kayaknya banyak scroll, tahu gosip, tahu apa gitu. Tahu keluar rumah, nongkrong gitu ya jadi gimana. Nggak. Sekarang pokoknya usia-usia segini, usia 35 aku ya Mam ya. 35, 36 lah. Itu senengnya nggak tahu di rumah sama anak, ngobrol sama tetangga, nyiram jalan, ngurus kucing, nanam tanaman gitu-gitu tuh. Diajak nongkrong tuh kayak aduh, udah enggak lah. Karena apa ya, takutnya nggak manfaat aja gitu, nongkrong tuh malah jadi hahaha nggak jelas gitu. Nah, terus ada titik kalau tausiah itu sekarang kayak aduh ya Allah.
Aku takutnya ngejelasin ke surga malah pop-upnya nggak sampai, kan ngeri banget. Karena banyak khawatirnya gitu ya. Jadi subhanallah. Tetapi ya tadi dilawannya dengan aduh bismillah lah, husnuzon sama Allah. Doain ya, saling kita doain ya Bu ya. Apa sih Ustadz ngomong apa? Ibu diuji, saya diuji juga. Kalau ibu mami kan, mami diujinya ya ngaji, berangkat. Saya juga diuji kan. Diujinya dengan apa ya tadi? Gak enak banget itu Bu. Di titik itu tuh gak enak banget. Di titik ini tuh gak enak banget. Harus banyak istighfarnya, harus banyak menyendirinya. Betul. Terkenal itu bukan sesuatu yang betul-betul saya impikan, gak pernah. Apalagi datang terus jamaahnya banyak. Ini pada nungguin aku kan? Ih so sweet gak tuh? Ya udah, ya Allah. Pokoknya saya minta maaf, maafin saya ya. Kalau gak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita banyak berharap sama manusia, pasti ujungnya kecewa. Ini kalau suara saya segini sebenarnya kedengeran gak sampai belakang? Oh enggak. Cuman gitu ya. Ya udah, saya teriak-teriak. Jadi, nah, kedengeran ya? Segini aman? Jadi aku harus diulang dari awal. Pokoknya di usia segini, usia-usia 30 ke atas, 40 ke atas, dah lah banyak-banyak mengingat Allah. Dan sekarang kita punya tema bersama sampai surga. Itu bukan cuma dengan pasangan, sama anak, sama tetangga, sama saudara, sama sahabat juga. Makanya tadi disampaikan khoslatani la syai'an afdolu minhuma. Ada dua keutamaan yang gak bisa disaingin dengan apapun ini. Yang pertama al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah. Ini kalau ada yang ini apa? Gak kedengeran nanti bisa diulang ya. Nanti protes gitu. Ustaz gak kedengeran. Yang pertama al-imanu billah. Kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal banget nih. Berarti dua keburukan yang gak bisa disaingin berarti kebalikannya. Yang pertama berarti syirik, yang kedua berarti zolim sama manusia atau sama kaum muslimin. Nauzubillahi min zalik ya Allah. Kemarin di Bogor itu didatengin sama sahabat saya itu dari Jogja. Kebetulan dia lagi di Jakarta. Itu ngabarin ke saya, Pap katanya di daerah ini ada satu daerah di Jawa Tengah. Itu dulunya 100% itu Islam. Sekarang sisa 74 orang. Sisanya murtad. Itu sisa 74 orang. Saya tanya kenapa? Salah satunya faktor ekonomi yang paling utama. Karena mereka punya program namanya Sapa Mu'alaf. Datang ke satu desa itu ternyata sisa 74 orang itu karena apa salah satunya? Mereka mikir umat Islam ini, saya Islam tapi kok gak ada yang peduli. Gak ada yang kemudian bantu kita, peduli sama kita. Ya sibuk kitanya gitu. Sibuk apa? Sibuk ngebangun masjid yang besar-besar, yang mewah-mewah. Lupa kaum muslimin yang di pinggiran kita yang lagi kesulitan, gak keperhatiin misalkan. Kayak di mana kalau di Bandung? Daerah Padalarang ke atas tuh. Terus ke daerah Cianjur tuh. Daerah Cianjur itu apa namanya Bu? Tahu nggak? Halo, assalamualaikum. Ini kenapa ngehulang? Cianjur yang banyak misionarisnya itu. Saya kok jadi lupa. Itulah pokoknya. Kalau ibu ke Cianjur pasti lewat situ.
Ya iya sih. Udah iya. Jalan ini aduh, ya itulah. Hah? Apa? Sok. Bukan. Itulah pokoknya ya Bu ya. Jangan memberatkan hidup kita. Jadi kita bawa slow aja. Daerah Ciwidey, Pasir Jambu. Wah, kita belum peduli. Ya peduli sama Palestina juga kan harus juga ya. Saudara muslim kita juga kan. Tapi yang jangan lupa yang sekitaran juga. Makanya mohon maaf ya, this is my opinion ya. This is my opinion. Bisa jadi tingkat kriminalitas itu tinggi, bisa jadi salah satunya karena kita nggak peduli sama muslim yang lain. Bisa jadi ya, mohon maaf, bisa jadi. Makanya perkara yang pertama al-imanu billah, yang kedua wanaf'u lil muslimin, peduli atau saling membantu berbuat baik kepada saudara sesama muslim. Nggak boleh jahat, nggak boleh galak, nggak boleh saling benci. Cuman gara-gara ibu nggak kunut, saya kunut misalkan, nggak boleh. Saudara, masih saudara kita ini, saudara seiman dan seislam. Sakitnya ibu jadi sakitnya saya, bahagianya ibu jadi bahagia saya, itu kan? Gitu nggak? Hutangnya saya jadi Song sendiri aja Ustadz. Ibu mah baru mau dijelasin. Wanaf'u lil muslim, ini ada yang di belakangnya. Tuh. Ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna atau bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi saling tolong menolong. Ada yang butuh bantuan, dibantu. Minimal gak cuma materi kadang. Curhat dengerin aja. Gak usah jadi adu nasib gitu. Bisa gak pas teman kita curhat itu kita diem dulu gitu. Dengerin gitu. Seenggaknya malas juga kita tetap kasih respon. Oh ya? Really? Oh my God. Gitulah. Masa sih? Nah gitu aja. Meskipun kita gak terlalu excited gitu. Tapi jangan ngeliatin kita gak seneng dengerin curhatan orang tuh gak boleh. Kalau bisa yang, oh gitu Bu, pas cerita, jeng, bayangin, abdi mah ini nyeri hati pisan dah, kunaon ece, pura-pura gitu juga nggak apa-apa lah. Jangan yang jadi, kunaon deui atuh lah, ini ngeluh wae, jangan digituin atuh. Dah kan orang teh nggak sekuat iman kita, dengerin aja dulu. Terus ini Bu, kalau yang curhat, nggak boleh ya, perempuan tuh dicurhatin laki-laki, janganlah. Apalagi sebaliknya ya. Kalau bisa tatap matanya gitu. Tapi tatap matanya tuh dengan antusias, nggak usah yang kata Ustadz Boni saya harus menatap matanya. Tatapnya antusias yang kayak kalau ceritanya lagi bahagia, mata kita yang bahagia gitu. Mata kita ikut ketawa, Iya kan kelihatan ya kalau mata bahagia gimana? Coba mata bahagia. Kok jijik ya? Iya gitu mata bahagia yang oh gitu Bu, alhamdulillah gitu ya. Mata yang sedih kan rada miripit. Ece abdi teh mini nyeri hati. Kunaon ece. Nah, matanya teh langsung miripit gitu. Nah, kalau perempuan curhat itu harus dengan sentuhan kan sambil dipegang, tangannya deh dipegang. Sok ece, sok sis, sok cerita kenapa, sok aku pengen denger aku mah, enggak aku mah takut enggak usah takut, enggak aku mah takut dak maneh mah sok cerita di kabatur. Nah kalau diceritain sama orang itu tolong jaga, dia udah cerita sama kita artinya dia tuh percaya sama kita. Halo assalamualaikum, jangan ceritain ke batur lagi. Apalagi sampai di statusin, di videoin. Jangan, hargain tuh. Aib teman kita mau cerita ya.
Dan ya tadi nggak usah dikomentarin, dibales ceritanya. Uce, ya dengekeun ya, abdi mah. Nah, nggak usah gitu. Jadi kalau cerita udah aja diem, karena posisinya dia yang lagi cerita, kita berarti dengerin, bagi-bagi tugas aja. Kalau ini cerita kita cerita, nggak beres-beres itu. Seenggaknya kita jadi penenang, bisa nggak? Become a problem solver gitu. Bisa menjadi apa? Penyelesai masalah. Nah, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa afdolul a'mali idkholus sururi ala qalbil mu'min. Yatrudu anhu ju'an au yaksifu anhu karban au yakdilahu dainan. Bagus. Catat ya. Dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin itu menjadi bahagia. Jadi kenapa kalau saya ngajian tuh pengennya bahagia aja. Bikin seneng gitu. Karena ada beberapa kita yang kesini pengennya ngaji, pengen lupain masalahnya, pengen dapat solusi dari permasalahannya, kan banyak tuh. Ada yang lagi lari, sebenarnya nyari-nyari kesibukan aja karena malas banget di rumah. Ngadepin suami, gak aja. Ada mungkin yang kayak gitu, mungkin ya. Tapi saya, ya mungkin kelihatan lah wajah-wajahnya. Ada yang dipaksa sama temannya kesini, ada nggak? Halo, assalamualaikum. Ada nggak yang tadinya nggak pengen ngaji, tapi akhirnya dipaksa sama temannya, dijemput sama temannya kesini, ada? Bahagia banget itu punya teman, motivasinya surga kayak gitu tuh Bu. Jangan dilepasin tuh Bu. Iya Ustadz. Sakapeung mengajak ngaji, sakapeung mengajak maksiat sih eta teh. Iya tuh minimal mah Pak bedol weh. Pak tarik-tarik di ketaatan lah ya. Jadi perbuatan yang paling utama itu buat hati seorang mukmin itu jadi bahagia. Bahagiain. Jangan semua dibawa sedih gitu. Sampai ada yang bikin status, kalau ada sesuatu yang gak tercapai dalam kehidupan kita, kan bukan berarti itu buruk. Bisa jadi itu emang bukan yang terbaik buat kita. Bikin status, jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang. Yang kita impikan, jangan menyerah dulu, mungkin lain waktu. Terus saya lupa lagi liriknya apa. Jangan semua dibikin status, dibikin sedih ya, jangan terlalu sedih lah, happy aja. Sedih itu boleh kalau inget dosa, gitu ya. Kalau saya mohon maaf. Sedih ingat dosa gitu. Apalagi sedih ingat seseorang, ngapain? Rugi banget itu. Udah aja. Sedih ingat kakak saya misal. Boleh nggak? Tadi malam subuh itu saya bikin status ya. Di Instagram tuh saya cerita, ini hari ini tuh sebenarnya hampir lebih 10 tahun lebih saya dakwah ya. Dakwah dikenal lah. Sebelumnya saya dakwahnya di permukaan, lebih sering datengin tongkrongan, mualaf, orang yang mau diskusi Islam. Di Jalan Cilaki, dulu kalau ada yang mau diskusi Islam tuh ketemu. Alhamdulillah mualaf lah dulu, banyak yang mualaf. Syahadatinnya itu kadang di Masjid Pusdai atau kadang di tempat angkringan, ya sedapatnya. Nah sekarang tuh hampir 10 tahun. Saya tadi cerita gak pernah ngarepin ada terkenal, gak pernah. Dulu itu justru kan ngedatengin orang, sekarang diminta datang sama orang. Ke KBP diminta, ke sana diminta. Nah saking sibuknya itu kadang saya suka lupa. Saya tuh akhirnya kayak waktu sama anak kurang. Waktu sama istri itu saya jarang. Terus sama ibu yang saya sayang tuh jarang saya juga ketemu.
Saking sibuknya itu sampai saya ingat lagi tadi malam tuh. Iya ya. Sampai kakak saya meninggal aja saya nggak ada gitu. Saya lagi di Turki waktu itu. Dia kayak sibuk banget ya saya, ya Allah. Dan saya jadi ingatnya apa? Mohon maaf ya ini ngobrol aja. Capek ini, sibuk ini, kalau sia-sia di hadapan Allah, rugi demi Allah. Wah rugi banget tuh. Terus sedih aja ngelihat dakwah hari ini tuh ya Allah. Apa? Kalau saya sih, sedih aja gitu. Saya tuh pengennya pengen banyak banget nambah ilmu supaya pengen banyak manfaat kalau saya. Demi Allah saya nggak mau kalau misalkan kajian saya harus jadi bayar gitu orang yang mau ngaji itu. Nggak tega, kenapa kok tega gitu sih? Atau kayak kalau orang mau ngaji itu kita harus ditarif, saya sedih banget gitu. Nah realita yang saya hadapi saat ini tuh kayak gitu. Makanya saya capek, pengen bisa nggak sih kalau ngaji itu nggak usah live YouTube, nggak usah apa, saya nggak mau lagi gitu. Pengennya tuh udah aja lah ngaji aja yuk, pengen ke kampung aja gitu. Nah hadapin ibu-ibu sosialita tuh capek loh Bu. Serius, ngaji enggak, selfie terus. Jadi aku tuh ya Allah kenapa ya. Jadi ngajinya rutin tiap bulan. Tapi disuruh ngaji Quran, Ustadz belum bisa. Ibu ngaji dulu, jangan suka ngaji tematik. Makanya Bu, nih saya sampaikan satu ya Bu ya. Sayati zamanun alal ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Bakal nanti ada di akhir zaman, itu umatnya Nabi itu bakal ninggalin ahli ilmu, para alim ulama dan ahli fikih. Ditinggalin sama ibu-ibu. Kenapa? Karena nggak seru. Karena nggak viral. Karena nggak ganteng yang nyampeinnya, nggak lucu misalkan, itu kita tinggalin itu nanti. Makanya saya wanti-wanti capek banget. Walaupun saya sebenarnya pengen ngaji itu yang serius gitu. Kalau di TSB kan ngajinya pakai kitab ya Bu ya. Di Masjid Trans Studio Bandung tuh ada kitab Akhlak Mulia. Pelan-pelan aja ngaji itu anak muda. Cuman saya sarankan jangan tinggalin ulama yang ngajarin fikih. Halo assalamualaikum. Ngajarin fikih sholat, ngajarin fikih wudu, ngajarin fikih wanita. Itu jangan ditinggalin. Jangan cuma ngaji sama ustadz yang viral. Ada ustadz yang terkenal di TikTok, rimbil datang. Jangan tinggalin ustadz daerah lokal yang mau nemenin ibu ngaji ngalogat pelan-pelan. Meskipun kadang tunduh tapi berkah Bu. Halo assalamualaikum. Ayah hiji ieu teh geningan saur ulama disebatkeun gitu tah. Nu suka kitu-kitu di lembur. Itu Bu mahal sekarang yang kayak gitu Bu. Apa ibu jauh-jauh ngaji sampai ke sana datengin karena ini ustadz yang terkenal, ustadz hebat. Wah ini karena mahal harus bayar. Ada ustadz yang tulus ngajar di pelosok-pelosok daerah everything wrong. Pada larang. Daerah sini banyak ulama-ulama yang hebat. Sayati zamanun alal umati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka meninggalkan para alim ulama dan ahli fikih. Fuqaha. Fayabtalihimullahu bisalati baliyatin. Maka Allah akan memberikan 3 azab kepada umat. Apa aja? Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Allah angkat barokah. Allah angkat keberkahan dari setiap usahanya. Udah gak berkah. Keberkahan dari usaha. Halo assalamualaikum. Wathaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman. Dan akan diangkat, dihadirkan, diberikan penguasa-penguasa yang zolim, yang gak akan peduli sama masyarakatnya. Yang bakal cuman mentingin kelompok golongannya aja. Hati-hati. Yang ketiga, wasalisatu
yakhrujuna minad dunya bighairi imana. Dan yang ketiga, mereka mati tanpa membawa iman. Nauzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Nah, mumpung masih ini, ayo Bu ngaji. Saya juga pengennya udah ngajinya kemungkinan gitu ya, ke depannya udah pengen ngaji yang TSB aja mungkin, atau jadwal yang mau ini aja. Kalau yang ngaji-ngaji yang lain rata-rata gitu udah capek gitu dengan Ustaz, diciwit Ibu. Bayangin, ini Ibu mau ngaji apa nyiwit saya itu. Duh, sedih sendiri gitu, udah sedih, udah capek, terus udah yang menghibur itu cuma apa akhirnya? Ayat-ayat Allah. Halo, Assalamualaikum. Kapan kita tahu balasan semua perjuangan hidup kita itu kapan? Udah meninggal. Kita baru tahu pengorbanan kita, sabar sama suami, sabar ngerawat anak, sabar jalani kehidupan, ujian. Nih, ada baginda Nabi datang kepada Rasul, ini air minum siapa ya? Ada suatu saat baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini udah pernah saya cerita belum ya? Nggak apa-apa lah. Datang kepada sahabat pagi-pagi, datang sama pagi-pagi itu. Kemudian Nabi ini nanya, Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Kemudian sahabat ini bilang, pagi ini kami alhamdulillah tetap beriman kepada Allah. Jadi bukan kayak kita ketika ditanya apa kabar pagi ini, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Keren sih. Tapi ketika ditanya apanya yang alhamdulillah Bu? Mungkin jadi pokoknya mah gitu ya Ustaz. Males gitu. Nah, saya sering ngulang ini nggak apa-apa ya, karena ini jadi kayak pegangan aja buat saya. Kemudian Rasul tuh nanya, emangnya apa ciri iman kalian kok pede banget? Ini nanya bukan berarti nggak tahu ya. Kan ada beberapa pertanyaan tuh, ada pertanyaan yang memang nanya supaya pengen tahu karena dia nggak tahu, atau nanya yang pengen kayak bukan ngetes ya, kayak apa? Pengen memastikan gitu. Emang apa ciri iman kalian kok kalian bilang beriman? Gitulah kata Nabi ke sahabat itu. Kemudian sahabat bilang, ciri iman kami ini ada 3 ya Rasul. Yang pertama, nasbiru ala balai. Kami ini senantiasa sabar ketika kami menghadapi berbagai macam ujian yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan dalam hidup kami. Kami sabar. Jadi yang pertama nih sabar. Yang kedua, wa naskuru ala rohai. Kami ini senantiasa bersyukur dengan semua kenikmatan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kami selalu menemukan hal terkecil untuk kemudian bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa nardo bil qodoi. Dan kami ridho kepada ketetapan Allah. Mau digimanain juga. Nah, semua kesulitan dalam kehidupan kita itu kerasa jadi ringan ketika kita ini kemudian justru tahu endingnya bagaimana. Endingnya kita nih, bahwa ternyata dibandingkan nikmat dunia, nikmat surga ini luar biasa. Makanya tadi disampaikan oleh Teteh di Umi Maktum Voice, itu nariknya dari Quran surat Ali Imran. Itu keren banget. Saya nggak kepikiran ayat itu sih tadi. Tapi kenapa tiba-tiba ayat itu yang Teteh baca itu kayak, oh ayat ini berarti sign dari Allah nih, petunjuk. Dan kalimatnya bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Jaga diri kita dari siksa api neraka yang khusus dibuat untuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ingkar sama Allah. Makanya ciri imannya sahabat wanardo bil qodoi, selalu ridho sama ketetapan Allah, nggak pernah ngeluh, terima aja. Hujan alhamdulillah, panas alhamdulillah. Ketika kita bilang, kok hujan sih? Baru juga ngejemur, ya Allah, itu kayak kita tuh kayak ngatur-ngatur Allah, atau kayak nganggap Allah tuh nggak layak ngatur alam. Jangan Bu. Kenapa saya nggak punya anak, yang lain punya anak? Jangan atur-atur Allah. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Sabar aja. Mungkin belum. Tapi Ustadz udah 3 tahun, mungkin tahun keempat.
Tapi belum juga Ustadz, mungkin tahun kelima. Kalaupun enggak, jangan gantungkan bahagia kita dengan punya anak tadi. Tapi justru gantungkan kebahagiaan kita itu hanya kepada Allah, gitu aja. Ganti standar hidup kita ini sekarang, Bu. Tidak ada kebahagiaan yang paling hebat kecuali bisa dekat sama Allah. Dan tidak ada kesedihan yang paling hebat kecuali kita jauh dari Allah. Jadi kalau kita lagi nggak ibadah tuh sedih harusnya. Harusnya ada potensi amal yang bisa kita kerjain tapi nggak kekerjain. Nah itu sedih tuh. Ada ngaji yang sebenarnya kita bisa, tapi kita malah nggak dikasih kemauan buat itu. Nah sedih tuh harusnya. Jangan lagi sedih cuman gara-gara suami aku nggak balas WhatsApp aku Ustadz. Hello, biasa aja. Boleh nggak istri ngecek HP suami? Halo? Boleh istri buka HP suami nggak? Cek saha. Alasan suami apa? Kamu gak usah ngecek HP aku. Ini privasi. Nanti begitu ibu diminta, teteh diminta malam-malam, ayang, ayo, sorry, privasi ini. Ya Allah, udah nikah masih tertutup aja. Jangankan handphone yang boleh dibuka, celana suami aja boleh ibu buka itu. Suami sendiri pastikan. Udah. Nah apa sih tadi jadi bahas itu ya? Wattaqun narallati. Jadi takutlah wattaqun narallati uiddatil kafirin. Takutlah kepada siksa api neraka itu. Yang khusus disediakan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turham. Bahwa kemudian taatilah Allah dan Rasulnya. Sepaket ini, gak bisa sebelah-sebelah ini. Wa atiullah wa rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Mustahil kita bisa dekat sama Allah kalau nggak kemudian mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Karena kita udah punya role model hidup. Nih saya sampaikan dulu. Udah punya role model hidupnya, jadi hidup kita ini tinggal dipetain dari kayak gini. Yang pertama purpose atau tujuannya apa? Satu. Yang kedua misinya apa nanti kita di dunia. Tinggal ngelihat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW aja. Purpose atau tujuan, kemudian mission atau misinya, kemudian visinya ke depan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, lihat kepada Rasul. Nanti kita bahas kalau masih cukup waktunya. Nggak kerasa ya udah jam 11:30 lagi. Oh belum? Masih jam berapa ini? Sanggeus lila ih. Belum? Mau ada sesi tanya jawab nggak? Nanti ada yang mau tulis di kertas bisa dikedepanin ya. Tapi boleh ibu-ibu nanti bisa bertanya, ibu-ibu yang lain boleh menjawab. Itu lebih fair juga. Purpose, tujuan. Kemudian misinya, vision, visinya. Kemudian kita perlu ada value-nya dan strateginya nanti seperti apa. Nah nanti kedepannya kita bahas. Nah saya berikutnya lanjut lagi. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung sampaikan. Di Quran surat Ali Imran. Ini mohon maaf ini sering dibahas, nggak usah saya terlalu panjang bahas. Yaitu apa? Jika ingin mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul in kuntum tuhibunallah, Quran surat Ali Imran itu ya ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di mana kita berusaha mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma ngikutin kebiasaannya, gimana beliau tidur, gimana beliau makan, gimana beliau ke toilet,
Tapi ikuti juga cara pikirnya beliau, semangatnya beliau, cita-citanya beliau. Nah itu yang lebih penting buat kita ikuti juga. Semangatnya beliau untuk senantiasa menebar kebermanfaatan, menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, sabar ngedakwahin orang lain. Bagaimana pikiran beliau untuk selalu hidup full manfaat, full barokah. Coba baca sirah nabawiyah supaya kita akhirnya mengerti ujian kita belum ada apa-apanya dibandingin ujian para sahabat dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka nanti kita ngerasanya biasa aja hidup kita, nggak berat-berat amat sebetulnya. Tapi ketika nginget baginda Nabi, waduh, makin malu jadinya, besti. Taat kepada Allah. Nah, kita mengikuti Nabi, pola pikir Nabi, purpose-nya sama kayak Nabi, mission-nya, vision-nya, lalu kemudian value-nya sampai ke strateginya. Maka kita dapat dua keutamaan. Yuhibbukumullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Baru kemudian ada kalimat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bergegaslah kalian menjemput ampunan Allah. Jika ingin visi kita jangka panjang jangka panjang visi kita adalah ingin masuk surganya Allah, maka misi kita itu harus juga mendukung. Salah satunya dimulai dengan halo, assalamualaikum. Nah, ibu kalau nggak dikasih hari seetik suka ngeblank, jadi hilang fokus, jadi ngahuleng jauh ninggalian lampu. Eta teh tulisanna naon gitu tah. Itu mah suka tiba-tiba, itu nggak apa-apa bu. Sok ningali tiba-tiba ningali tiung batur halusnya ieu motifna teh motif naon, suka hilang fokus. Saya tuh paling seneng ngisi di masjid, kenapa bu? Karena sudah terkondisikan ngaji. Kalau ngisi di kantor itu biasanya dipaksa ngaji. Jadi kalau di sini ibu udah fokus tuh, ngeliatin, catet, ngevideo, juga buat ngerekam. Saya tahu tuh. Kalau foto mungkin buat save kenang-kenangan banget aku. Kena nggak apa-apa. Nanti kalau aku meninggal kan ada bahan postingan. Innalillahi Ustadz, ini foto waktu Ustadz di KBP. Slide yang kedua, masih terngiang nasihatmu. Nih, saya udah memprediksi pas saya meninggal ya. Itu pas saya meninggal, ibu langsung posting pertama banget saya itu. Saya yakin itu, insya Allah. Langsung posting ibu tuh. Ya Allah, Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Emotnya tuh emot cerik yang doa yang pertama tuh. Atau enggak sama ibu dibikin poster gitu yang aduh saat. Nanti slide keduanya tuh biasanya video aku pas lagi tausiah. Nasihat ini yang paling aku ingat darimu. Nanti slide ketiganya adalah slide ketiganya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perubahan hidupku. Mungkin kayak gitulah, kurang lebih lah. Isukana atau itu kalau saya meninggalnya subuh misalkan ya, ibu itu postingan pagi tak gitu teh, siang masih kayak gitu, sore penting nges posting ngabaso, isukan nges posting zumba. Saya dilupakan dengan cepat, tuh dunia biasa. Nah kalau ngisi di kantor itu beda bu, kalau ngisi di kantor tuh udah aja, yang sebelah sini ngomong HP. Karena dipaksa untuk paling males saya kalau udah ngisi di bank, suruh ngisi di bank siang-siang. Hari-hari aja itu. Atau malamnya, pulangnya. Kayak nggak ada niat ngaji gitu, karena emang dipaksa ngaji. Cuman kalau nggak diterima, itu biasanya takutnya mereka nggak ada, sama sekali nggak ada ngaji gitu. Jadi ya Allah, sayang banget ya gitu. Terima aja lah, nggak diwaro juga nggak apa-apa lah. Nun kadang suka ada yang ngewaro, ya alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa terus. Lanjut. Dan bersegera wasariu ila magfirah. Apa tadi?
bergegaslah atau bersegeralah menjemput ampunan Allah. Harus dijemput itu, besti, mohon maaf, mami, tante nggak enak atuh ya. Kalau ngomong tante suka takut ditransfer. Bergegas bunda, menjemput ampunan Allah. Brother and sister Villa. Wasari'u ila magfiratim min rabbik. Bergegaslah menjemput ampunan Allah. Ada, saya bilang, ngaji KBP maksudnya. KBP. Ngaji di KBP itu mungkin bukan cuman pas akunya aja, sesi aku. Tapi bisa jadi pas perjalanan dari rumah ke sininya banyak dramanya. Dari subuh keneh udah diniatin mau ngaji, isukan abdi bade ngaji. Bahkan malamnya itu baju buat ngaji udah disetrika. Udah disiapin baju kojo. Yeun baju nosok dipuji gelis abdi kubatur tetah nu ieu. Atau bahkan kalau bajunya berkostum udah disiapin. Nah ibu-ibu kamari janjian di grup WhatsApp bajuna nu ieu. Disiapin bajunya bahkan dari malam. Udah izin bahkan sama suami atau orang tua bahwa besok pagi mau ngaji. Udah bangun dari subuh tadi. Ibu-ibu ada yang drama dulu, siapin ini dulu, bangun pagi ini dulu, siapin baju suami, rapihin baju anak, suami disiapin makanannya, sarapannya, anak-anak disiapin makanan sarapannya, kemudian disiapin bekal buat anak juga, pelajaran buku anak disiapin semuanya, bangunin anak dulu pagi-pagi, drama, yang ini rewel, masuk kemudian dimandiin, anak pertama disuruh mandi, anak kedua siap-siap untuk dibangun buat dimandiin juga, kemudian ibu sholat subuh, beres sholat subuh, bangunin suami hese hudang, gelut akhirnya jeung salaki, bikinin sarapan buat suami, beres itu akhirnya singkat cerita, suami dadah-dadah, suami pergi kemudian ke kantor, ibu antar anak yang pertama, anak yang kedua ibu siap-siapin antar juga kemudian, anak yang ketiga siapin juga. Lalu kemudian ibu pulang siap-siap kemudian ke pasar, cepat-cepat buru-buru ke pasar. Beres dari pasar, balik ke pasar ya. Balik dari pasar, ibu kemudian siapin cucian yang udah mau disiapin tuh. Masukin ke tempat cucian yang kemarin masih belum dijemur dah ayo wae hujan wae cek ibu teh. Akhirnya dijemur lagi, kemudian dipisahin lagi, ada yang udah hapek diulangi deui cucinya teh. Beres kemudian satu. Ibu udah kemudian perjalanan, ada yang naik motor, ternyata bensin beak, kudu ngantri. Panjang ngantri nanti, ada yang kudu bocor ban dulu. Ada yang drama dulu, dramanya teh nggak boleh di sama suami, jam medut ibu teh. Atuh ini pamajikan teh rek ngaji teh minta menang, wah. Harus drama, udah beres dulu drama, kemudian baru berangkat ke sini. Ada yang nyasar dulu ke masjid nate. Ada macam-macam sok. Kalau diceritain satu-satu kisahnya luar biasa perjuangan. Saya kasih tahu Bu ya, ngaji itu pembelajarannya pas berangkat, ketika di tempat, dan pas pulang. Dan sampai ketemu ngaji lagi, itu ujiannya tuh. Ibu pulang ke rumah, jemput anak yang pertama, beres kemudian jemput anak yang ketiga atau yang kedua tuh. Jemput kemudian beres jam 11, jam 12 tuh, jam 12 sudah jemput. Nanti sore-sorenya jemput yang anak yang SMP-nya, pulang ke rumah, siap-siapin lagi, kemudian anak berantakan, main-main lagi. Suami pulang ke rumah, keadaan rumah berantakan. Cek salah kita, nanaonan wae. Ti tadi teh meni berantakan kieu. Sok. Haral ibu tuh itu teh. Langsung Papi kadi sing sae calikeula sok. Nyarios naon tadi? Itu kesabaran ibu diuji banget itu. Untuk ibu bilang, "Oh iya papa mohon maaf tadi udah diberesin. Cuman anak-anak teh main lagi." Kenapa harus selalu dengan nada tinggi ngejelasinnya? Kalau suami dengan nada tinggi, ibu juga nggak usah ikutan tinggi. Ngapain aja sih dari tadi? Ibu nggak usah yang naon, nggak usah gitu. Ini astagfirullahaladzim. Kalau suami udah bilang, ngapain aja dari tadi? Gimana pak? Atuh papa yang pelan-pelan ngomong teh, papa masih gak di desa, wae gak corowokan, udah deket kan kita teh. Iya kamu tuh ini berantakan banget gini papi. Tadi tuh aku udah beresin, cuman anak-anak main lagi. Jadinya akhirnya berantakan lagi, papi ya wajar tuh namanya juga anak-anak. Aku tuh gak diem aja. Aku tuh gak diem aja, sabar segitu. Itu udah luar biasa tuh. Yang satu, rek mandi ya, cai. Nah, kan ini misalkan ibu nggak punya heater water,
Harus apa? Nahar cai. Harus nahar cai dulu. Ngesok atung kayak di, nggak usah gitu juga. Ya iya Pak, nanti disiapin. Dah, masakin air. Pak, ini air udah mateng ya. Termosnya udah ngejuit. Huiit. Ini mau dikeemberin atau disebloken ya? Nah, usah. Saya sampaikan ujiannya itu pasti di situ Bu ada. Pasti saya diuji, Ibu juga diuji. Nyampe rumah diuji. Belum sama tetangga, belum ketika Ibu pulang dari sini, helm pahili, sendal sok, sabelah hilang, bisa cok ujiannya. Mau marah atau gimana? Halo, Assalamualaikum. Ujiannya banyak Bu. Hujan, Ibu harus pakai jas hujan, hujanan, atau nggak bawa jas hujan, tetap hujan-hujanan. Wah, mantap itu. Maka kenapa saya suka bilang saya nggak pengen itu live YouTube tuh, saya nggak mau. Saya takut di live YouTube atau direkam di YouTube tuh kenapa? Saya takut nanti Ibu kalau mau ngaji lagi sama saya ngegampangin. Udahlah nggak usah datang, nanti juga ada rekamannya di YouTube. Nanti Ibu malah males-malesan denger di rumah sambil tiduran. Bari ngemil cimol bojot Mang Aa. Mozzarella. Wah, astagfirullah. Nih kalau gitu berkah ilmunya kurang. Halo, Assalamualaikum. Gas, berangkat aja dulu. Temen jadi atau enggak? Bismillah. Besti jadi kalau mau saya jemput nih. Aduh, hoream, hayu. Yang penting semangat dulu aja. Itu yang luar biasa. Wasari'u ila magfiratin. Nah, maka yang pertama, berjuang bareng sampai surga. Dimulai dari mana? Sadar. Karena syarat tobat itu sadar, sesali, sudahi, perbaiki. Nah itu syarat tobat itu. Nah yang pertama sadar dulu. Sadar, saya salah, nggak pernah ngaji. Saya tuh nggak tahu kalau jadi istri yang baik itu gimana ya. Pengen belajar, kan sadar jadi gitu. Ah nggak mungkin Bu. Mustahil orang tobat tanpa sadar tuh mustahil. Sadar, sadari, sudahi, sesali, yaitu sadari, sesali, sudahi, perbaiki. Dah, sadar. Ini ada nggak yang di kajian ini kehipnotis, ada nggak? Yang dihipnotis untuk ngaji ada nggak sih? Atau di sini, astagfirullahaladzim, saya di mana? Oh. Nggak ada. Semuanya dengan kesadarannya. Coba, jujur aja. Tadinya ada yang mau berangkat nggak jadi atau nggak jadi itu pasti ada di antara kita. Iya nggak sih? Ayo, ada nggak? Ada ya, apa alasannya, gara-gara apa? Kenapa Bu? Petung? Oh tadi mendung sekali. Halo, Assalamualaikum. Ada nggak yang kalahnya sama mendung? Nih Bu. Halo, Assalamualaikum. Saya dulu dibilang ini. Kenapa nggak ngaji Kang? Waktu itu. Hujan Pak Kiai, gede di Kopo. Jawaban Kiai apa? Masya Allahnya, hujan teh eta teh rizki di Allah, tapi bisa ngalangan jelema jadi jauh di Allah. Astagfirullahaladzim. Langsung saya cari jas hujan, berangkat. Dari situ nggak boleh lagi ngeluh. Kenapa Handi Boni seneng banget touring kalau dakwah? Wow. Mengriset lagi kenikmatan hidup Bu. Jangan terlalu nikmat wes mobilan, naik pesawat, naik kereta itu terlalu nikmat itu. Makanya sekali-kali naik motor lagi, nikmati panasnya Ranca Ekek. Panasnya macetnya Cileunyi. Nikmati kemudian hujan di sepanjang perjalanan. Nikmat itu Bu. Untuk tetap kuat kita, imun kita makin hebat juga. Hujan itu nikmat Bu. Ibu nggak pernah nonton film India ya? Perjuangan hidupnya kerasa. Maka yuk sama-sama berjuang. Kalau ke majelis ilmu, udah niat aja. Jangan mudah ngerubah niat.
Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegas menjemput ampunan Allah. Udah niat, gas aja. Bismillah, saya mau ngaji, gas aja. Hujan, gas. Ban bocor, tambal. Tambal. Pokoknya gas aja. Nggak punya motor, rayu temen. Besti, antar yuk, kemana? Kita nongki-nongki. Di mana? Adalah di KBP, ayo. Saat dibawa. Ece geningan ngaji iya mah. Katipu saya tak. Karena nongki. Iya nanti beres ngaji kita nongki ya. Oh tahu gitu mah aku nggak ikut. Dengerin dulu. Siapa tahu kamu dapat hidayah. Ini gitu kamu mah hidayah kita bisa dipaksa ya. Tapi pas dengerin langsung, senengnya sama Ustadz Boni ya. Enak bawaannya tuh kalem. Surga tuh kayak indah dan dekat. Ya berarti tereh paes ya tak. Ngantai lah. Amal ya sederhana. Yang penting satu, tidak pernah ngeluh. Dah. Jalani kehidupan kita. Suami amal soleh saya. Kalau suami marah-marah, saya jangan ikut marah-marah. Gitu aja. Apalagi ketika suami tetangga marah-marah, ibu nggak usah ikut campur. Ngapain? Si bapak etanya ada tanwae, nggak usah tuh ibu, diem. Itu rumah tangga orang. Anak rewel, sabar. Ngaji aja ibu. Apa malah ibu nyanyiin? You are my sunshine, my only sunshine. Ngaji bu. Ustaz tak apal. Kulhu, nggak apa-apa. Puter ulang-ulang aja sama ibu. Jangan pakai MP3 atuh. Gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. So gitu aja. Ulang-ulang aja Al-Ikhlas nggak apa-apa. Paling si Dede protes. Kulhu terus mah. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegas menjemput ampunan Allah. Itu perjuangannya. Nanti ada ngaji siapa? Ada ustadz siapa? Seminggu sekali ngaji fikih coba. Yang khusus fikih, bahas fikih. Kalau yang tematik sama saya. Motivasi, semangat sama papa aja. Ibu mau nanya, teteh mau nanya, Ustadz, gimana cara ngadepin suami yang marah sama aku? Bisa itu. Tapi kalau ibu mau nanya fikih segala macam, oh cari ustadz yang bisa ngaji tiap minggu tuh, datengin ustazah yang bisa ngaji. Catat tuh bu. Halo, assalamualaikum. Siap? Proses bu. Sama istri saya juga berproses. Nggak langsung ujuk-ujuk istri saya, pakai cadar. Ruas tuh. Pakai cadar itu bukan pengen dilihat jadi cantik. Halo, assalamualaikum. Ini yang sekarang suka banyak di TikTok tuh salah. Pakai cadar supaya kelihatan cantik, salah. Justru pakai kerudung itu supaya menutup aurat. Pakai cadar juga untuk menutup kecantikan. Hayo pakai eyeshadow sakit. Ini kelihatannya cuman panon tapi ini nanti si alisnya pas saya sidik-sidik. Astagfirullahaladzim, dosa tehnya. Ini si bulu panonnya itu alis. Ini apa bulu panon itu bu? Alis, bulu mata. Oh alis mah ini ya. Bulu matanya itu mini gitu tak? Siga iya trek. Apa kayak main skateboard itu ada papan sap. Dan saya baru tahu ternyata itu adalah ditapelin itu teh. Ditempelin kan? Set. Terus pakai soft lens. Soft lens nanti pengen yang warna biru, nuyu hijau. Beda sih gak ucing atau. Pakai cadar itu supaya menutup kecantikan. Ibu pakai hijab itu tutup kecantikan namanya. Supaya cantik ibu buat siapa? Suami. Yang pakai cadar artinya ekstra menutup. Dia benar-benar pengen cantiknya cuma buat suami. Makanya istri saya kalau buka tuh ruas itu. Wes. Beda tuh udah panon unggul terus. Kayak kelihatannya kayak yang Judas. Memang harus Judas sama laki-laki lain tuh ibu harus Judas. Gak boleh terlalu baik-baik ibu. Sama laki-laki lain. Ya punten ya, biasa ya bu. Dan.
Nggak usah judus. Tukang sayur, nggak usah bu. Terlalu baik sama tukang sayur. Si emang kamana wae, mini abis tepangnya. Abi mah ya Allah mang mini kaimut-emut tapi kaimpikeun ku abdi mamang. Jangan atuh. Biasa aja sama tukang sayur. Mang meser, bayam, kangkung, dah gitu aja. Sama tukang apa lagi? Kang peyem, tukang baso, nggak usah terlalu baik. Sama lawan jenis itu judes. Ada yang nge-DM, judesin aja. Mohon maaf ya, maksudnya apa ya? Tolong jaga aku yang sedang berusaha dekat dengan Allah. Tah ibu itu males gitu teh kala laki anu goreng patut. Dari kanu kasep mah. Masya Allah ya. Hidayah. Jijik. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Nah, apalagi kalau jendes hati-hati banyak godaannya. Jaga diri, tambah ilmu, gitu aja. Cepet nikah, saya doain cepet nikah. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bergegas menjemput ampunan Allah dengan apa? Taubat. Setelah taubat, ilmui. Belajar. Halo, Assalamualaikum. Belajar, Bu. Jangan berhenti belajar. Sama, saya juga belajar. Saya sediakan khusus 1 hari itu buat belajar aja. Datang ke guru, sorogan, belajar lagi. Belajar fikih lagi, belajar dalam lagi. Harus terus belajar kita. Jangan berhenti belajar. Wajanatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bareng-bareng kita di surga ini berarti bareng-bareng taubatnya, bareng-bareng belajarnya. Mami belajar, saya juga belajar. Nobody's perfect, bener, nobody's perfect banget. Kita nih nggak ada yang sempurna, Bu. Salahnya ada. Saya mungkin capeknya jadi Handi Boni itu capek dilihat baik aja. Padahal kan nggak sebaik itu juga, tetap melelahkan, Bu. Dan aku suka nggak mau lagi males. Kalau saya orangnya emang cuek ya, karena anak jalanan ya. Saya tuh kalau mau ketemu sama orang kaya ya biasa aja. Kenapa harus jadi saya sok-sok yang, oh iya bapak, nggak usah lah, biasa. Ketemu yang miskin juga nggak usah jadi sombong, ya sama aja. Ketemu pejabat ya biasa aja. Nggak usah yang jadi mewah gimana. Jadi pakai hijab, pakai cadar, pakai peci, pakai baju koko, itu kayak ada, mohon maaf, kayak ada beban moral tuh. Mastiin diri kita akan menjadi brand ambasador Islam bagi masyarakat, kan gitu. Ibu beres ngaji, ayo. Beres ngaji, pulang, naik angkot misalkan. Di angkot ibu langsung ngegibah. Cek nut ngaji teh. Sok ngaji tapi loba pidosaeun, mending urang tara ngaji. Dihijab tapi begini-begini. Sok ada nggak yang digituin tuh? Banyak itu. Makanya kita nih Bu sebetulnya brand ambasador Islam banget kita ini Bu. Buat lingkungan kita, pasti hati-hati dah. Hati-hati aja pokoknya. Jangan sampai mami keluar dari sini terus jadi sombong, nggak boleh. Mentang-mentang beres ngaji itu kayak surga tuh udah di tangan banget gitu. Begitu keluar tuh ngelihat yang yang nggak ngaji, yang nggak dihijab tuh kayak Astagfirullah ya aja. Pinarakaeun hirupna teh nya heueuh. Mini sia-sia we hirupna teh. Tara ngaji. Nggak boleh. Alhamdulillah ya Allah saya masih dikasih hidayah buat ngaji gitu. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga di dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kecuali apa? Iman dan Islam. Mahal ini. Gak bisa diganti dengan mie 1 dus. Biaya pendidikan, gak bisa. Jangan mau diganti sama itu. Jangan selesaikan masalah dengan masalah, jangan. Misalkan, menyelesaikan masalah dengan cara mengkhianati Allah atau bermaksiat. Punya hutang, mohon maaf. Misalkan anak harus bayaran sekolah 3 juta misalkan. Jangan sampai harus bermaksiat sama Allah. Ibu pinjam ke bank emok.
Jangan minjem ke pinjol, nggak usah. Pay later. Cara menyelesaikan. Halo, assalamualaikum. Saya tadi lagi bahas apa? Masalah. Cara nyelesain masalah itu pakai cara Allah gini. Emang nggak masuk di akal sih. Ibu punya hutang. Ibu punya hutang. Itu cara nyelesainnya kan dibayar. Iya nggak? Kita punya hutang, punya kesulitan ekonomi, solusinya kan uang. Cara dapetin uang? Kerja atau usaha gitu kan? Itu logika yang umum tuh. Sekarang ini simpen dulu contoh kasus yang ini. Sekarang kita lihat contoh kasusnya Nabi Musa. Nabi Musa itu suatu waktu pernah dikejar sama si Firaun. Panggilan sayangnya Aun aja lah ya. Si Aun. Nabi Musa itu pernah dikejar si Aun itu. Mau dibunuh itu. Sampai Nabi Musa itu lari kemana? Tepi Laut Merah. Sampai di depan Laut Merah, Nabi Musa itu minta pertolongan sama siapa? Halo? Sama Allah, Bu. Jadi nggak pernah Nabi Musa itu bikin status pas lagi galau itu. Atau ngechat ke temennya, ke Harun Manawi. Nggak ada. Emang nggak ada handphone Ustaz. Maksud saya, Nabi Musa nggak ngeluh ke makhluk gitu. Begitu sampai tepi Laut Merah, yang dicari pertama siapa? Allah, ya Allah. Gimana lagi ini? Di belakang saya ada si Aun. Mau ngejar saya. Di depan saya Laut Merah. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Allah? Hei Musa, itu di tangan kamu ada apa? Tongkat ya Allah. Pukul ke air. Coba. Untung Nabi Musa bukan orang seperti kita. Kalau kita pasti banyak nanya. Nah ya Allah. Kunaon? Coba solusinya kan ya Allah. Kok gitu sih solusinya? Nggak masuk di akal banget. Kalau perintah Allah gini. Wahai Musa, itu di tangan kamu ada apa? Tongkat ya Allah. Pukullah ke pasukan Fir'aun. Nah itu lebih masuk di akal tuh. Ini masalahnya Fir'aun. Dikejar sama Fir'aun. Di depan Laut Merah. Solusinya itu tongkat pukul ke air. Ya Rob, coba bayangin kalau kita itu. Please deh. Untungnya Nabi Musa itu nggak kepo. Langsung. Sami'na wa ata'na. Langsung dipukul ke air. Apa yang terjadi? Belah lautnya. Lagi-lagi untungnya Nabi Musa itu nggak kayak kita, narsis, kepo. Begitu lautnya ngebelah langsung kuningan kiyunya. Ubur-ubur, paus, nggak ada. Begitu lautnya belah, langsung Nabi Musa lihat jalan keluar yang terbaik datang dari Allah. Langsung takbir, langsung lari. Seperti belahan di jamaah ini. Lari. Selamat akhirnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Musa ini? Yang pertama, ketika ada masalah, solusinya ingat Allah. Yang kedua, ikut perintah Allah. Ingat Allah, ikut perintah Allah. Yang ketiga, fokus selesaiin masalah. Jangan kedistrak sama hal yang lain. Satu, ingat Allah. Yang kedua, ingat perintah Allah. Ingat perintah Allah. Meskipun kadang gak masuk di akal. Di Quran, lihat solusinya Bu. Ibu punya hutang, ada masalah ekonomi, atau masalah apapun dalam rumah tangga, masalah anak, parenting, dan segala macam. Solusinya, wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba ini solusinya. Musa dikejar sama Firaun, solusinya pukul air. Ibu kalau punya masalah, kata ibu oke, hikmah dari kisah Musa. Berarti kalau saya punya masalah, saya ambil tongkat, saya pukul air. Enggak jadi solutif Bu. Solusinya, wa may yattaqillah. Suami perbaiki sholatnya, istri perbaiki sholatnya. Yang tadinya subuhnya suka terlambat, perbaiki dari sekarang. Yang kemudian isanya suka ketiduran, perbaiki dari sekarang. Yang tadinya belum pernah tahajud,
Mulai dari tahajud lagi. Tapi ingat, fokusnya jangan cuma gara-gara masalah. Ada orang yang ibadah karena ada masalah. Oke, that's fine. Tapi selanjutnya jangan keterusan kayak gitu. Bahwa ibadahnya kita ini benar-benar kita pengen minta ampun sama Allah. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan rizkimu kecuali kemaksiatanmu kepada Allah. Kecuali dosa kita kepada Allah. Maka seperti kisah Musa, sabar. Wa may yattaqillah, takwa kepada Allah. Tugasnya sekarang kita itu perbaiki hubungan dulu. Sholat berarti. Yang wajibnya. Yakin sama Allah. Ridho sama semua ketetapan dari Allah. Lalu kemudian jangan dolim sama kaum muslim. Jangan. Jangan hina, jangan rendahin. Berdamai dengan itu, Bu. Ibu jangan sampai, mohon maaf, mami jangan sampai sama orang lain mami kasar. Mohon maaf, sama orang lain mami baik. Sama penduduk rumah, mami galak. Halo, Assalamualaikum. Jangan mami. Jangan. Kucing aja itu di rumah itu baik. Di luar galak. Anjing, mohon maaf Bu. Kok saya bilangnya anjing? Ya saya teh lidahnya Sunda banget ya. Nggak tahu sih. Anjing. Anjing itu kalau di tuannya itu baik atau enggak? Baik. Di luar galak itu Bu. Tuh anjing tuh Bu. Kita kok sebaliknya. Di luar baik, di dalam galak. Ibu sama tukang bakso bisa beramah-ramah. Emang, di mangkokan mantong di emberan. Heureuy. Jeung tukang bakso. Ari jeung salaki. Ini judes kenapa sih? Mah yang tuang mah atuh iya. Ya sorangan we tuh cokot. Leungeun boga suku aya. Wah, enggak boleh. Sama anak jahat. Sama anak tetangga mini sok imut-imut. Kenapa? Hayo. Halo, Assalamualaikum. Tadi sama anak tetangga. Adek. Cik. Senyum Kim Sen Ho. Oh. Nih, yang buka panonnya satu. Nah, sama anak sendiri baik, anak orang lain juga sama suami sendiri baik, sama orang lain biasa aja. Lebih baik sama suami sendiri. Itu solusinya cuma itu gila. Jadi ke surga bebarengan hidupnya dulu. Saya percepat ya karena udah jam 1. Sekarang Ustadz, karena wa may yattaqil wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu surga itu akan diberikan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lanjutin ayatnya ke bawahnya itu bagus sih. Saya percepat aja. Tadi kan dibacain juga. Alladzina yunfikuna fisaro iwadur. Jadi ciri orang yang bertakwa salah satunya yang disebutkan di surat Ali Imran ini ayat 134 yang tadi dibacain sama Teteh, yaitu mohon maaf tadi apa? Alladzina yunfikuna fisaro iwadoro. Kita ini gemar berinfak. Nah, itu saya saranin sering gitu. Kalau bisa rutin infak sebulan sekali. Infak tuh ke Umi Maktum Voice atau ke mana sesah. Saya nggak mau bikin pesantren tuh takut loba menta. Jelek sih saya, tapi nggak apa-apa lah. Ustadz bikin masjid enggak? Males open donasi. Yang kedua, takut kalau ketemu orang kaya yang dipikirinnya malah pengen hartanya, males. Biasa aja. Nanti saya malah baik-baik sama orang kaya. Nanti orang yang miskin nggak saya tanggap. Mending gini aja. Ada yang bikin masjid tak bantu. Yang di Jepang, alhamdulillah ya, sekarang di Nagoya udah kebangun. Alladzina yunfikuna fisaro iwadoro. Gemar berinfak di jalan Allah. Wal kadhimina ghaizo. Dia mampu menahan amarahnya meskipun dia bisa marah. Nggak usah marah-marah. Wa afina anin nas. Dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan jadi dendam. Nggak usah. Capek sendiri. Orang boleh nyakitin kita tapi kita nggak boleh nyakitin orang. Itu basic prinsip aja ya yang sederhana. Nggak apa-apa.
Tetap semangat, masih banyak cobaan yang belum kita cobain. Astagfirullahaladzim Ustaz. Halo, assalamualaikum Besti. Pernah nggak ngedoa sesuatu yang buruk tuh, pernah nggak? Ya Allah, udah lama nggak dihianatin. Pernah nggak? Ya Allah, udah lama nggak ditipu. Ya Allah, udah lama nggak dibohongin. Pernah nggak? Pertanyaannya, tapi hal yang nggak pernah kita minta itu terjadi nggak dalam hidup kita? Tapi banyak hal juga yang sering kita minta tapi nggak terjadi ya. Ya gimana Allah aja makanya. Jangan banyak kesel hati kitanya, plong aja. Wanardo bil kodoi, mau digimanin sama Allah ridho. Karena ujian itu mesti ngangkat derajat kita di hadapan Allah. Tiba-tiba kata teman saya, bener Pap, saya naik derajatnya Ustaz. Masya Allah, gimana emang ceritanya? Kemarin saya tes 37, sekarang 40 derajat Ustaz. Tipes saya Ustaz. 10 ajim itu demam beda. Ini maksudnya naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Maka kata baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seseorang itu kemudian akan berhenti kemudian terus-terusan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Selama dia berjalan di muka bumi ini sampai habis dosa-dosanya. Sampai dia menghadap Allah tanpa dosa, saking berat ujiannya. Atau ada kemudian baginda Nabi sampaikan bahwa dan tidaklah duri yang mengenai seorang muslim, seorang mukmin, meskipun duri itu melukai kakinya, niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka jangan aneh ketika ada yang bilang, saya kenapa mulai ngaji, saya mulai dihijab, saya mulai sholat, saya mulai baca Quran, ngapalin Quran, mulai memisahkan diri dengan lingkungan yang buruk, mulai dicadar. Kok saya kayaknya makin berat ujiannya? Tandanya Allah sayang, itu aja. Saya lanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Apa ciri orang yang berbuat baik? Maafin kesalahan orang. Dah, nggak usah diingat lagi lah, capek kita. Serius, capek banget. Ibu nginget-nginget kesalahan suami itu capek banget. Selalu temuin syukurnya aja di setiap aralnya suami. Kesel ibu sama suami. Udah temuin syukurnya aja. Alhamdulillah suami saya masih hidup, gitu aja. Kesel-keselnya ibu, alhamdulillah masih punya suami. Banyak wanita yang pengen punya suami sekarang susah loh Bu. Makanya di iya betul kan? Pengen punya suami susah, pengen nyari stok suami yang baik, wah hese. Maka syukuri suami yang ada. Syukurinlah. Takutnya suami ibu itu ada di doa wanita lain. Hati-hati. Ibunya nggak bersyukur, wanita ini yang bilang, ya Allah hari saya tambung mah keur abdi weh. Sok. Bahaya. Bahkan ada kan ceritanya ya, mohon maaf. Ketika suami itu sering dibentak sama istrinya, dijolimin sama istrinya, itu bidadari di langit itu yang protes itu. Ya Allah, ari sakirana ngan dikitukeun hungkul mah ku abdi we ya Allah. Jadi minta diwafatin aja biar saya ngurus aja. Itu bidadari. Ibu sama bidadari levelnya jauh. Jadi kalau mau deket nanti ketika kita jadi bukan kita, kalau mami jadi istri yang solihah, itu jadi ratu bidadari surga. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Terus ada lagi, waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri atau pas lagi dia maksiat sama Allah, dia segera mengingat Allah terus memohon ampun atas dosa-dosanya. Tuh, makanya tadi cara tobat itu sadari dulu, baru sesali, terus sudahin, terus perbaikin dengan amal soleh. Siapa yang bisa ngampunin perbuatan dosa kita? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka mengetahui. Terakhir, sebelum ke sesi, ada yang udah nanya di kertas belum?
Kalau mau dikedepanin silakan. Nah, nanti dikedepanin aja ya, dikumpulin di sini nanti saya ambil. Diestafetin ke depan boleh. Maka Ustadz, apa tujuan hidup kita? Purpose-nya, tujuannya. Kalau kita mau bareng-bareng sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang pertama adalah ibadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini sering kita bahas ya. Halo, Assalamualaikum. Maka yang tadi ibu tulis purpose-nya. Tujuan ibu adalah ibadah. Saya dakwah ya harus jadi ibadah. Gak boleh jadi maksiat. Gak boleh jadi ngarep dunianya. Even saya tahu pulang dari sini saya dibekelin buah-buahan, gak apa-apa. Tapi tidak boleh menjadikan buah-buahan itu tujuan, gak boleh. Prima rasa biasanya suka dibekelin. Tapi gak usah jadi tujuan. Kok dibahas Ustaz? Saya itu Bu, tiap ngisi ya Bu ya. Sehari itu sekarang kan cuma 2 ya. Sehari 2 atau maksimal tuh 3. Ya 2 lah paling. Maksimal 3 ya. Pagi, asar sama malam dah. Kalau enggak, tuh kadang suka jamaah itu ada yang ngirim buah-buahan itu. Jadi di rumah saya tuh kadang banyak banget tuh buah-buahan tuh Bu. Suka dibagiin gitu. Kue, buah-buahan, Masya Allah. Seneng banget punya jamaah yang sayang. Tapi karena saya kan ngontrak ya, pindah rumah. Jadi kadang buah-buahan nyasar juga ke rumah yang dulu misalkan gitu. Makanya ibu nanti kalau mau ngirim tanya dulu ya alamat saya ya. Update. Purpose-nya, tujuannya ibadah. Sebenarnya buat apa sih Allah menghadirkan saya di bumi ini untuk apa? Apakah karena menjalani hukuman? Karena Nabi Adam itu dihukum apa? Turun dari surga. Ya enggak. Nabi Adam itu kalaupun enggak makan buah itu, ya memang harus turun dari surga. Karena lihat ada kalimatnya. Wa id akhadha rabbuka mimman wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah. Emang Nabi itu kemudian ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa disulak. Ini alamu malah tak lamun. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Disimpan di situ aja Bu, nanti saya ke situ. Nggak apa-apa Ibu, jangan. Aku aja yang ke situ, nanti aja. Aduh Ibu ngerepotin. Misinya kita ini apa? Misinya kita adalah menjadi khalifah, pemimpin di dunia ini. Tatangkalan di tangan ibu ini harus selamat. Buah-buahan hewan di tangan kita ini harus selamat. Jangan sampai celaka. Makanya jangan miara hewan yang jadi zolim Ibu. Ibu miara ikan koi tapi nggak ngerti ngurusnya. Koinya mati, ya dosa kita. Jangan. Pelajari dulu Bu. Ikan koi itu ribet banget tuh. Serius. Airnya kan, ya nggak. Kadar garamnya, saturasinya, segala macamnya tuh. Misinya berarti menjadi khalifah. Quran surat Jadi purpose-nya surat Az-Zariyat ayat 56. Misinya Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Visionnya itu ini. Visinya tadi itu apa? Yang jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Pakai Al-Hasr itu bisa. Atau pakai surat Alam Nasroh itu, Lakas Sodrok itu. Kan ada fa inna ma'al usri, fa idza farokta, bergegas dari satu urusan ke urusan yang lain. Atau pakai surat Al-Asr. Maka kata Imam Syafi'i tentang surat Al-Asr itu adalah
Lau tadabarun nasu di surah lawasihatum. Kalau kamu mau mentadaburi surat Al-Hasr, ini udah cukup bagi kita ini sebetulnya. Karena ini terkait tentang waktu, nge-manage waktu. Maka kita bikin pencapaian mission daily, weekly, monthly, yearly, bahkan hidup kita akhirnya gitu. Paham gak maksudnya? Gini maksudnya. Pencapaian harian. Siang saya harus zuhur gitu loh. Asar saya harus sholat gitu loh. Atau saya siang, hari ini saya pengen sehari sejus. Nah itu namanya mission daily. Mission weekly itu kayak seminggu ini saya pengen saum Senin Kemis misalkan. Atau saya pengen ngaji, itu namanya misi mingguan. Atau saya pengen sedekah ABC dan seterusnya, macam-macam. Kalau misi bulanan, itu juga bisa dibikin, mau bikin apa-apa. Sampai nanti misinya akhirnya pengen surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi gini Bu, sesuatu yang kita catat tentang misi visi tadi, visi jangka pendek, visi jangka menengah sama visi jangka panjang, itu sebetulnya sebagai motivasi. Kenapa ada teman saya bilang ini, saprak orang boga hutang, orang gawena jadi luwih sumanget. Jadi dia tuh mesti minjem ke bank supaya dia tetap saya bilang kok aneh banget gitu. Kenapa nggak pakai sistem yang lain? Contoh gitu, saya tuh pengen banyak bantu orang, jadi saya makin semangat usaha, kan harusnya gitu. Kalau ibu beli, halo assalamualaikum. Kalau ibu beli makan itu buat sendiri, ya berarti dapatnya ya buat sendiri rizkinya. Misalkan jomblo itu kerja ya dia dapat rizkinya buat segitu aja. Tapi ketika dia nikah, dia akan punya uang buat keluarganya tuh, buat istri anaknya. Tapi ketika yang dipikirinnya makin banyak, sebetulnya potensi rizkinya makin besar itu. Paham gak maksudnya? Kalau ibu menadah itu apa? Menampung. Kalau ibu menampung air hujan pakai gayung, ya dapatnya segayung. Kalau nampung air hujan pakai ember, ya dapatnya seember. Tapi kalau nampungnya pakai sumur, banyak banget. Maka jangan mempersulit diri kita, cuman kayaknya masalah kita cuman itu, nanti cuman segitu rezeki. Mending terus diluasin gitu. Bismillah ya Allah. Saya pengen banyak bantu orang ya Allah. Insya Allah tuh makin luas rezekinya. Yakin gak? Gitu aja. Kalau bunda punya utang, misalkan punya utang 200 juta, yang sesuatu yang dulu ibu gak pernah tahu. Misalkan utang ke bank 200 juta. Dulu gak paham bahwa itu gak boleh. Sekarang paham dan pengen dilunasin. Yakin dulu yang pertama. Bahwa kalau ibu punya utang 200 juta, 500 juta, itu mesti ibu punya rizki lebih dari 200 sama 500 juta. Itu pasti ibu. Gak usah khawatir. Karena la yukalifullahu nafsan illa, gak akan mungkin melebihi batas kesanggupannya. Gak mungkin ujian anak SMP itu diberikan ke anak TK, itu gak mungkin. Maka sebetulnya kita terus naik level ujiannya. Beres ujian ini, ketemu ujian yang lainnya. Kayak main block blast, tau gak sih? Ada yang pernah main block blast gak? Enggak ya? Saya doang yang main. Setiap beres dari situ pasti ada ujian lagi tuh, nggak usah aneh. Terakhir value-nya berarti mengikuti value ini tentang apa? Kata Ustadz Hari Santosa, who we want to be. Mau jadi seperti apa kita ini? Maka ikutilah Kanjeng Nabi. Pengen seperti Kanjeng Nabi. Hidupnya bahagia, dunia akhirat karena full manfaat. Oh tadi nggak jelas ya, berarti HP ke belakang ya. Jelas nggak? Ini saya harus deket ya. What must be achieved for, strategi. Baru strategi ini berbicara tentang langkah-langkah mewujudkan visi yang tadi. Contoh, ibu kalau mau saum, kalau ibu mau misalkan punya visi gini, visi harian one day one juice. Ya, sejus itu ada berapa jus? Satu Quran itu ada berapa jus? 30 jus. Ibu pengen one day one jus. Berarti oh iya. Ibu pengen sebulan tuh beres 30 jus. Berarti harus satu hari satu jus. Satu jus itu ada berapa
lembar? 10, 20 halaman, ya kan? Kebayang? Strategi itu tentang memetakan visi. Jadi supaya nggak diangan-angan. Satu juz itu ada 20 lembar. Ada 10 lembar. Maka sekarang kita permudah. 10 lembar itu misalkan dibagi 5 waktu sholat jadi berapa? Berarti sekali waktu sholat itu 2. Sekarang kita bagi qobla dan ba'da. Berarti qoblanya selembar, ba'danya jadi ringan nggak? Tapi kalau dipikirin doang, 1 juz berat banget tuh. Tapi kalau digituin jadi makin ringan. Itu namanya strategi. Itu lebih ringan tuh jadinya. Kebayang nggak, Mami? Pengen rajin saum Daud. Dimulai dulu dari Ayamul Bid aja dulu. Saum bulanan itu, pertengahan bulan. Baru kemudian jadi saum Senin, Kemis. Baru kemudian saum Daud. Sebaik-baiknya saum kata baginda Nabi saum Daud. Sebaik-baiknya sholat kata Nabi sholatnya Daud. Sholatnya Daud itu sholat malam sampai subuh. Banyak bermuhasabah, baca Quran dan seterusnya. Kalau saum Daud, sehari saum, sehari tidak. Allahu'alam. Itu dulu ya. Assalamualaikum, semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat selalu, amin. Kalau anak saya tunangan atau lamaran harus diumumkan atau disembunyikan? Jangan bilang yang lain, hanya saudara dekat saja yang diinfo. Bagaimana? Teuing bebas. Ibu, iya mau info mangga. Bagus ya, lamaran tunangan malah. Kenapa saya jadi disuruh pusing mikirin ya? Bebas aja Bu, bebas. Nggak usah karagok. Ibu mau ada rizkinya, ya ibu wawar-wawar boleh. Kalau ibu nggak ada uang buat wawar-wawar ya kita aja keluarga juga nggak masalah. Bagaimana bisa memastikan bahwa kebahagiaan kita di dunia adalah bagian persiapan untuk kebahagiaan di akhirat? Ilmu dan iman Bu, yang bikin kita yakin tuh betul. Kadang ada yang udah punya ilmu aja nggak pakai iman, celaka itu. Saya suka nggak habis pikir, ada kiai cabul itu gimana pikirannya tuh? Ilmunya ada nggak? Ada. Ya tapi kan nggak keamalkan. Oh iya Teteh. 11.15. Saya ada waktu bentar lagi. Kadang di satu sisi saya sebagai istri dan suami pengen punya anak lagi. Tapi di satu sisi ada suatu kelakuan anak pertama kami yang meninggal terjadi ke anak-anak kami yang lain. Gimana sih maksudnya? Ada suatu ketakutan anak pertama kami yang meninggal terjadi ke anak-anak kami yang lain. Padahal suami saya meyakinkan bahwa takdir itu mah, tolong yakinkan kepada saya bahwa takdir itu pasti yang terbaik dan minta doanya. Ngapain Ibu takut punya anak lagi Bu? Gas aja terus. Berpisah itu suatu kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Gak bisa tahan itu Bu. Ibu sedih secukupnya, kecewa secukupnya, tapi bahagia yang perlu diluaskan, sabar yang perlu dilebarkan. Pasti Bu, saya belum tentu sekuat Ibu juga, karena ada ujiannya masing-masing. Saya diuji dengan hal yang lain, Ibu dia hal yang lain. Ibu saya itu anak pertamanya disabilitas Bu. Kakinya kecil, badannya kecil. Apa nggak mau hamil anak yang kedua? Masih hamil anak yang kedua. Apa jadi menyesal? Enggak, karena khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan anak itu dengan sesempurna-sempurnanya bentuk. Nggak ada istilah cacat dalam anak itu. Di dalam pandangan tauhid itu. Semuanya nikmat dari Allah. Bisa jadi itu tiket surga kita Bu. Ibu sabar ngadepin anak ibu. Ibu, ini mohon maaf nih, saya nanti dibilang ini, Ustadz ngomong aja bisa. Kalau Ustadz ngalamin tuh pasti berat. Saya yakin pasti berat. Tapi saya belajar dari ibu saya. Dia sabar nerima anaknya yang pertama. Keadaannya berbeda dengan anak yang lainnya, dia tetap yakin, berhusnuzon sama Allah, ini yang terbaik, nggak pernah mencerca Allah itu. Dia justru bilangnya, ibu saya bilangnya apa? Kakak kamu itu tiket surga ibu. Ditambah Bu, anak kedua ibu saya meninggal dunia. Sakit hati orang tua terbesar itu melihat anak yang dilahirkannya, dibesarkannya meninggal dunia. Sabar tetap Bu, nggak jadi gimana lagi. Anak itu sarana ibadah bukan sumber masalah, ingat. Maka
berkembang biak, berkembang baiklah. Saya doakan nambah keturunan banyak. 11 anak cukup. Asal bisa ngerawatnya kan, bisa jaganya, bisa tanggung jawabnya gitu loh. Saya percepat ya. Nah ini kan enak, pendek-pendek. Bolehkah memutus silaturahmi dengan adik sendiri karena alasan sering menyakiti, zolim? Atur-atur aja. Terserah. Ya jaga sebaiknya aja, komunikasi seperlunya. Tapi ya kalau misalkan bisa dinasehatin, nasehatin baik-baik. Dah keluarga itu teh. Halo, Bu, assalamualaikum. Jangan bikin masalah sama orang lah. Orang mau nyakitin kita nggak apa-apa. Mau dekat lagi ya silakan. Dia yang menjauh ya kita ya jaga jarak aja gitu. Tapi kan menghindari hal supaya nggak jadi apa banyak dosanya ya memang bagusnya dihindari, jaga-jaga jarak aja. Bagaimana kita supaya semangat beramal soleh? Teingnya punya Semangat beramal soleh itu membahagiakan diri kita dengan ayat-ayat Allah sebetulnya Bu. Serius Bu. Nggak ada yang bisa nyemangatin diri kita kecuali diri kita sendiri. Mau di rumah ibu itu tinggal Mario Teguh tiap hari tetap mau semangat dah. Sok tiap isuk-isuk ibu selamat pagi. Nggak akan belum tentu semangat. Semangat harus dari kita aja. Udah lah. Don't let anyone destroy you. Jangan biarin siapapun ngancurin kehidupan kamu, kebahagiaan kamu. Jangan. Jangan biarin sikap orang di jalan ngancurin kebahagiaan kita. Jangan. Sayang banget itu. Capek. Saya sholat istikharah buat anak saya, minta petunjuk mimpi berturut-turut lalu di kenyataan sesuai dengan mimpi saya. Itu artinya apakah Allah ridho dengan doa yang saya panjatkan? Berat ya Maya. Ya. Ya benar kalau mau ada kehendak memang istikharah. Nah biasanya dilihatin lewat mimpi. Dan itu sign, itu tanda-tanda dari Allah. Itu biasanya kalau sesuatu yang kita istikharahkan itu buruk, biasanya didatengin hewan melata yang buruk-buruk aja. Tapi kalau benar ya itu, biasanya jawabannya bagus juga kenyataan. Nah ini panjang nih. Ini 5 menit lagi ya. Saya izin bercerita sedikit, saya sejak menikah diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Dari mulai kehilangan anak, oh ini ada temannya sama yang tadi. Dari mulai kehilangan anak lalu diperlakukan buruk oleh adik suami dan keluarganya. Hingga qadarullah saya didiagnosis mengalami anxiety disorder dan depresi berat. Selama 3 tahun ini saya sudah terapi obat dan bolak-balik ke psikiater dan psikolog. Tapi lukanya belum sembuh sampai sekarang. Kenapa saya yang diuji sakit sementara mereka yang menyakiti saya bisa tenang hidupnya tanpa rasa bersalah sedikit pun? Bagaimana caranya agar hidup saya bisa lebih baik dan bahagia? Yang pertama, anxiety sama kayak saya juga. Saya juga ada anxiety. Caranya teh, fakultus takparu robakum innahu kana goparo. Siapapun yang kena anxiety, perbanyak istighfar. Istighfarnya not just about quantity but quality. Bukan cuma tentang jumlahnya tapi tentang kualitasnya. Apa yang diistighfari? Dosa-dosa kita aja. Astagfirullah. Jangan astagfirullah. Astagfirullahalazim. Tuh inget tuh. Oh dulu saya pernah nyabak lengan si Asep. Astagfirullah. Saya dulu pernah bobogohan. Astagfirullah. Saya pernah darmaji. Dan dari ngaku hiji. Pokoknya banyak istighfar dulu. Zikir pagi, zikir petang teh. Teteh yang ini. Zikir pagi, zikir petang. Seminimalnya teteh baca yang tadi. Sayyidul istighfar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Lalu lanjut dengan doa, nanti ada doanya. Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan. Wa auzubika minal adzi wal kasal. Wa auzubika minal jubni wal bukhli. Wa auzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Yang ketiga, membaca Al-Quran.
Wasyifa'ul lima fisudur, karena kecemasan itu lahir dari lapisan hati yang paling luar. Maka banyak baca Al-Quran. Yang keempat, berhusnuzon kepada Allah. Nah ini yang paling menenangkan teh. Ansia itu tuh datang ya karena panik teh. Biasanya ada sesuatu yang nggak enak banget itu. Saya itu pernah jadi ketika di tol teh. Wah itu sampai harus turun dulu di jalan tol saya itu. Turun di jalan tol, diem dulu di pinggir jalan. Jantung tiba-tiba berdebar, cemas kayak udah pokoknya nggak enak banget lah. Nggak akan ngerti ya yang nggak kena anxiety itu pasti nggak enak banget tuh. Biasanya ada gejala pertamanya, stresnya itu. Yang kalau saya kemarin gara-gara telinga saya bindeng sebelah itu, nggak balik lagi. Langsung tiba-tiba jek jadi anxiety-nya. Jadi ada pemicunya biasanya. Nah, teteh pemicunya banyak misalnya. Nah jangan diingat-ingat lagi teh. Makanya saya bilang kenapa kuncinya pertama istighfar Ustaz. Karena istighfar teteh nginget masa lalu yang harus ditobatin. Itu akan memperbaiki otak kita insya Allah. Supaya kita nggak banyak ngeluh atau nggak banyak membandingkan atau nggak banyak nginget-nginget sakit kita lagi. Kecewanya kita gitu. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Halo, Assalamualaikum. Apa tadi yang kedua? Satu istighfar, kedua zikir pagi, zikir sore, yang ketiga baca Quran, yang keempat husnuzon kepada Allah. Banyak husnuzon sama Allah aja, udah. Jangan ada pikiran gini, kenapa saya? Nggak usah, kenapa saya? Karena kata Allah why not langsung bacanya. Kenapa saya? Kata Allah kenapa enggak? Karena emang sayangnya sama teteh gitu caranya. Ada yang dibiarin gak usah disirikin, bisa jadi dibiarin tuh dicuekin. Saya bu, dicuekin sama kucing aja sakit hati saya. Kucing saya nyuekin saya sakit hati. Apalagi dicuekin manusia, apalagi dicuekin Allah. Wah teh, berarti teteh kalau masih di ujung masih disayang sama Allah itu. Banyak orang yang nikmat-nikmat hidup kayak biasa-biasa aja, sholat gak pernah, ngaji gak pernah, tapi kayak yang biasa aja hidupnya. Padahal itu lagi ujian luar biasa itu, lagi dicuekin sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Perbedaan pendapat tinggal ngobrol. Sikap kita terhadap suami kalau beda pendapat dalam agama, sama. Oh, beda pendapat dalam agama. Apa beda agama berarti enggak? Saling terimalah selama masih hal yang furu'iyah. Suami kunut, ibu enggak usah didebat ya, ikut suami aja. Tapi kalau sebaliknya suami enggak kunut, ibu kunutan, ya tinggal ngobrol aja sama suami gimana baiknya. Kalaupun suami sepakat tetap kayak gitu atau sampai melarang, ya saya kira harus dijelaskan aja. Jangan sampai jadi musuhan gitu gara-gara. Udah ya. Jika perempuan menikah yang kedua kali dengan siapa, nanti kita berkumpul di surga. Teuing ya. Ai teteh tanya ke abdi. Jika suami pun menikah yang kedua dengan siapa berkumpul di surga? Teuing. Oke. Apa kami yang menikah kedua bisa berkumpul bersama di surga? Mangga. Kita akan bersama dengan pasangan yang terakhir bagi wanita. Jadi kalau ibu nikah lagi maka atau dengan suami yang paling soleh. Abi mah rek digeruan KB. Yes. Tapi kan nanti istri saya jadi bidadari surga. Istri-istri banyak ngarumpul. Resep 70 bidadari kok. Sareusek imah teh sigana. Udah. Bayangin surga itu dah. Cingir ya Bu ya. Cingirnya bidadari itu kalau dibijilin. Dilolin, diliatin. Apa sih? Keluarin. Itu kalau cingirnya bidadari dikeluarin ke bumi baru segini Bu. Takluk seluruh wanita yang ada di dunia itu oleh cantik cingirnya. Baru cingir itu Bu, komo mun kieu. Wah, itu ngagupai mah bahaya.
Wah. Boleh atau tidak meninggalkan teman yang suka menyakiti hati dalam lingkungan komunitas saya beranggotakan 15 orang yang suka menyakiti hanya 1 orang. Sedangkan yang 14 orang tidak seperti itu. Ngapain hidup kita diatur sama orang yang nggak benar? Ibu kenapa jadi ini? Ada komunitas bagus. Majelis Salim bagus. Cuman 1 orang yang masalah. Ibu jadi nggak rajin ngaji. Ngapain jadi ibu yang rugi? Masalahnya sama makhluk yang dijauhin Allah. Aneh banget. Jangan, saya tuh nggak, ingat wasiat dari guru kami. Hiji musuh loba teuing, 1000 sobat setik teuing, gitu aja. Jangan mau banyak musuh ah. Terakhir ya, udah nih beres nih, udah mau asar soalnya nih. Ya kan ke maghrib mah lebih jauh. Apa tandanya bahwa taubat nasuha kita bisa diterima oleh Allah? Taubat di wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kita nggak mau ngelakuin dosa itu lagi. Halo, assalamualaikum. Kita taubat nih dari kemaksiatan kita. Biasanya kita nggak mau ngelakuin maksiat itu lagi. Yang kedua, benci aja ngelihat maksiat itu. Even itu dilakuin sama orang, tapi saya nggak pernah benci orangnya. Ngelihat yang bobogohan tuh jadi rujit aja. Kalau ngelihat ada yang motor, tertangkepan tuh yang, jijik itu bukan sama orangnya, tapi sama sikapnya itu maksiatnya tuh nggak suka. 1, kita nggak dikasih ngelakuin itu lagi. 2, ditanamkan kebencian sama maksiat itu, yang kita minta tobat. Yang ketiga, dipermudah untuk beramal soleh. Dikasih apa? Ilham, hidayah terus. Ibu masuk masjid dikasih ingat pakai kaki kanan. Mau minum dikasih ingat pakai tangan kanan sambil duduk. Tuh nikmatnya luar biasa tuh. Ngedenger azan ingat sholat. Ada nggak yang denger azan nggak ingat sholat? Halo, assalamualaikum. Ada nggak? Banyak. Hari Kamis ingat saum. Ada? Jarang. Halo, di sini ada mungkin yang ingat saum, tapi sebagian ada yang enggak saum. Berbuat baik belum tentu jadi pahala, tapi berbuat maksiat pasti jadi dosa. Bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam ketakwaan? Dedi, laki-laki yang nanyanya. Berbuat baik belum tentu dapat pahala, berbuat dosa sudah pasti dapat, berbuat maksiat sudah pasti dapat dosa. Yang pertama, hak prerogatif apa? Hak prerogatif. Benar, prerogatif. Hak prerogatif. Haknya Allah pokoknya. Haknya Allah memberikan pahala itu kita nggak tahu tuh, karena nggak ada indikatornya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Kapan saya tahu ini dakwah saya ini diterima oleh Allah? Nggak tahu saya. Yang saya tahu hanya berhusnuzon sama Allah. Balasan dari dakwah itu besar. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Banyak balasannya dari Allah. Wallahu alam bissawab. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdamni wa nuril absari wa ala alihi wa
sahbihi wasallim. Ada pada punya Instagram nggak? Lihat IG Papap coba. Buka IG aku. Ada kuota tapi ya. Ada IG aku? Ada. Itu buka yang doa akhir majelis tuh. Yang di atas ada yang bulat-bulat itu. Ada eksklusif zikir MSR, ada doa akhir majelis. Ada? Diklik doa akhir majelisnya. Kebuka, Bu? Hah? Ada? Yang narudu doa akhir majelis itu ada? Ada ya? Oke, tahan ya, screenshot boleh. Ikuti saya bacanya. Kalau ibu nggak bisa bahasa Arabnya, ya di bawahnya ada Latinnya. Nah di bawahnya ada artinya. Nah ini diamalkan kalau bisa. Nah saya bacain ya, sama-sama ya. Subhanallah. Naruddu bikal ada min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisyatat fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi fafarik juyusan lil a'dawati atmarat. Bisa? Udah belum kebuka? Udah? Coba. Doa ini doa ya. Ini doanya insya Allah. Mantap dari guru kita. Naruddu bikal ada min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisyatat fa anta rojaiya ilahi wa sayyidi fafarik juyusan lil a'dawati atmarat. Segitu aja dulu. Nanti kalau di bawahnya ada Robbana fa'na bima alam tanah. Nah itu ada. Nantilah kapan-kapan. Saya kira itu dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fisabil haq. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.